Sebagai salah satu kota terbesar di luar Pulau Jawa, Medan termasuk kota yang sangat rentan terhadap banjir. Kota ini berada di dataran rendah dan dilalui oleh sungai yang mudah meluap saat hujan deras. Menurut data dari WeatherSpark, salah satu laman perakiraan cuaca, curah hujan bulanan di Medan dapat mencapai rata-rata 225 mm pada puncak musim hujan. Di sisi lain, pembangunan yang masif membuat curah hujan tinggi dan minimnya lahan terbuka, menyebabkan air hujan sulit meresap ke tanah sehingga banjir kerap terjadi di sejumlah titik kota ini. Prinsipnya nanti buat lubang itu, kalau kalian buat lubang udah dapat batu di bawah, batu-batu pecah, udah berhenti. Kegusaran terhadap masalah banjir inilah yang menggerakkan Profesor Abdul Rauf, guru besar ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Ia mengembangkan water infiltration system sebagai solusi pengendalian banjir di kawasan perkotaan. Prinsip kerja sistem ini tak jauh berbeda dengan sumur resapan dan lubang resapan biopori yang sudah diterapkan di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Sistem ini dirancang agar air hujan dapat cepat meresap ke tanah dan mengurangi genangan yang sering terjadi saat musim hujan. Karena itu, Prof. Rauf mengajak sejumlah pemuda dari komunitas lingkungan, seperti Klinik Reboisasi dan kelompok swadaya masyarakat Pondok Miri Asri, untuk ikut berpartisipasi. Ia menilai anak muda perlu memiliki kesadaran menciptakan sistem infiltrasi air sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Tanah itu begitu memang, di bagian atas gembur sedikit, di bawah itu menjadi pejal dia, jadi kedap air. Nah ini yang menjadi persoalan. Di daerah yang hanya di sekitar 1 meter sampai 1,5 meter itu biasanya memang di mana-mana lapisan kedap itu. Sehingga air tidak bisa lolos. Nah, kita mau menembus itu. Jadi begitu lapisan kedap ini tertembus, kan di bawahnya udah pasir lagi. Atau kerikil lagi. Itu yang kemudian bisa menyerap air lebih banyak. Alat yang digunakan cukup sederhana, seperti wadah bekas cat dari plastik dan batang bambu yang mudah didapat dan bisa dimanfaatkan secara efektif. Proses pembuatan metode ini pun terbilang sederhana dengan biaya yang relatif murah. Lubang digali sekitar 2,5 meter, kemudian diisi dengan bahan seperti bambu dan kerikil untuk membantu air meresap ke tanah. Apabila memungkinkan, peralatan bambu dapat pula dibuat menggunakan pipa paralon yang sudah dilubangi sebagai saluran air. Pada bagian atas digunakan wadah bekas cat yang juga dilubangi agar air hujan mudah terserap. Menurut Prof. Rauf, sistem ini mampu menampung air hingga 500 liter, dan meskipun volume air yang masuk cukup besar, seluruhnya akan terserap ke dalam tanah sehingga tidak menimbulkan genangan. Proses pembuatan sistem infiltrasi air hujan ini dinilai memiliki manfaat besar bagi lingkungan karena dapat membantu mengurangi risiko banjir secara langsung. Ketua Klinik Reboisasi, Fahrul Roji Siregar, mengaku terkesan dengan metode ini. Menurutnya, dengan peralatan yang mudah didapat dan waktu pengerjaan yang singkat, sistem ini bisa menjadi solusi praktis untuk menampung air hujan agar tidak menimbulkan genangan. Ia juga berharap semakin banyak anak muda yang terdorong menerapkan sistem serupa sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Membuat resapan air seperti ini itu lebih banyak sebetulnya dibuat di daerah Batang dan juga Hilir, karena yang kita tahu di daerah Batang dan Hilir itu kurang daerah resapan air atau tanahnya itu kurang bisa meresap air waktu hujan turun. Ya mungkin dikarenakan alih fungsi lahan atau berubahnya dataran yang harusnya tanah tapi sudah menjadi beton. Sistem infiltrasi air hujan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi sederhana namun efektif untuk mengatasi banjir di kawasan perkotaan. Dengan penerapan yang mudah dan biaya yang terjangkau, metode ini menunjukkan bahwa upaya menjaga lingkungan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk masyarakat dan generasi muda.